Bayangkan dunia yang mencari harmoni, keseimbangan, dan makna. Inilah dunia yang melahirkan Taoisme dan Konfusianisme, dua filosofi mendalam dari Tiongkok kuno. Aliran pemikiran ini telah membentuk budaya Tiongkok selama berabad-abad. Mereka menawarkan kebijaksanaan abadi yang terus beresonansi dengan orang-orang di seluruh dunia. Taoisme sering dikaitkan dengan hal-hal misterius dan alami, menekankan hidup selaras dengan Tao, tatanan alami alam semesta. Konfusianisme, di sisi lain, berfokus pada harmoni sosial, perilaku etis, dan pentingnya hubungan yang kuat. Meskipun berbeda dalam pendekatannya, Taoisme dan Konfusianisme seringkali dipandang saling melengkapi. Mereka mewakili aspek-aspek pemikiran Tiongkok yang berbeda, tetapi sama-sama berharga. Bersama-sama, mereka memberikan kerangka holistik untuk memahami dunia dan tempat kita di dalamnya. Taoisme sering digambarkan sebagai filosofi, agama, dan cara hidup, berakar dari abad ke-6 SM. Tokoh sentral Taoisme adalah Laozi yang penuh teka-teki, yang sering dianggap sebagai pendiri tradisi ini. Legenda mengatakan bahwa Laozi, seorang bijak yang bijaksana, menulis Tao Te Ching, teks dasar Taoisme, sebelum menghilang ke hutan belantara dengan menunggangi seekor kerbau air. Tao Te Ching, yang berarti kitab jalan dan kekuatannya, adalah kumpulan puisi dan pepatah yang menggali esensi hidup selaras dengan Tao. Tao sering diterjemahkan sebagai jalan, mengacu pada prinsip dasar yang mengatur alam semesta. Ini adalah tatanan alami, pasang surut kehidupan. Taoisme mendorong individu untuk menyelaraskan diri dengan Tao, untuk mengikuti arus alami kehidupan daripada melawannya. Ini menekankan pentingnya kesederhanaan, spontanitas, dan hidup sesuai dengan ritme alam. Untuk memahami sepenuhnya esensi Taoisme, penting untuk memahami beberapa konsep utamanya. Wu Wei, sering diterjemahkan sebagai tanpa tindakan atau tindakan tanpa usaha, adalah prinsip utama. Ini menunjukkan bahwa kita mencapai lebih banyak dengan menyelaraskan diri kita dengan Tao, membiarkan segala sesuatunya terungkap secara alami, daripada melalui tindakan yang dipaksakan. Yin dan Yang, konsep dasar lainnya, mewakili interaksi dinamis yang berlawanan di alam semesta. Yin terkait dengan feminitas, kepasifan dan kegelapan, dan Yang terkait dengan maskulinitas, aktivitas dan cahaya, tidak dipandang sebagai kekuatan yang berlawanan tetapi sebagai aspek pelengkap dari keseluruhan yang terpadu. Harmoni dengan alam sangat penting dalam Taoisme. Manusia dipandang sebagai bagian integral dari alam, bukan terpisah darinya. Taoisme mendorong kita untuk hidup seimbang dengan alam, mengakui keterkaitan semua hal. Taoisme menawarkan berbagai praktik yang bertujuan untuk memupuk harmoni, keseimbangan, dan wawasan spiritual. Meditasi adalah praktik utama, yang memungkinkan individu untuk menenangkan pikiran, terhubung dengan diri batin mereka, dan memasuki kebijaksanaan Tao. Pemujaan dewa juga berperan dalam beberapa tradisi Tao. Namun, dewa tidak dipandang sebagai makhluk yang terpisah dan maha kuasa, tetapi sebagai manifestasi dari Tao itu sendiri. Feng Shui, seni menata ruang untuk meningkatkan harmoni dan aliran energi positif, adalah praktik Tao lainnya yang terkenal. Dengan menyelaraskan lingkungan fisik kita dengan prinsip-prinsip Taoisme, kita dapat meningkatkan kesejahteraan kita dan hidup lebih harmonis dengan alam. Pengobatan tradisional Tiongkok, dengan penekanannya pada penyeimbangan energi di dalam tubuh, juga berakar kuat dalam filsafat Tao. Sementara Taoisme menekankan harmoni dengan alam, Konfusianisme berfokus pada pencapaian harmoni sosial. Konfusius, lahir pada tahun 501 M, adalah seorang filsuf, guru, dan tokoh politik yang sangat memengaruhi pemikiran dan budaya Tiongkok. Konfusius hidup pada masa kerusuhan sosial dan pergolakan politik. Ia percaya bahwa kunci untuk memulihkan ketertiban dan menciptakan masyarakat yang harmonis terletak pada pembinaan individu yang berbudi luhur dan mempromosikan perilaku etis. Analects, kumpulan ajaran dan percakapan Konfusius yang disusun oleh murid-muridnya, membentuk dasar pemikiran Konfusianisme. Ini menekankan pentingnya pendidikan, pembinaan moral, dan memenuhi peran sosial seseorang dengan integritas dan rasa hormat. Konfusianisme kaya akan prinsip-prinsip etika dan moral yang berfungsi sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan yang berbudi luhur. Ren, sering diterjemahkan sebagai kebajikan, kemanusiaan, atau kasih sayang, dianggap sebagai kebajikan tertinggi.
Ini mewujudkan empati, kebaikan, dan kemampuan untuk memperlakukan orang lain dengan hormat dan bermartabat. Li, sering diterjemahkan sebagai ritual, kesopanan, atau etiket, menekankan pentingnya norma dan adat sosial dalam menjaga ketertiban dan harmoni. Ini mencakup segala hal mulai dari tata krama makan yang benar, hingga menunjukkan rasa hormat kepada orang tua, dan menjunjung tinggi hierarki sosial. Xiao, sering diterjemahkan sebagai bakti, menyoroti pentingnya hubungan keluarga dan menghormati orang tua dan leluhur. Ini menekankan rasa hormat, kepatuhan, dan kepedulian terhadap orang tua, membentuk fondasi masyarakat yang kuat dan stabil. Yi, sering diterjemahkan sebagai kebenaran, mengacu pada melakukan apa yang benar, adil, dan etis. Ini melibatkan bertindak dengan integritas, keadilan dan kompas moral yang kuat, bahkan ketika dihadapkan pada pilihan yang sulit. Z, sering diterjemahkan sebagai kebijaksanaan atau pengetahuan, menekankan pentingnya pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan. Konfusius percaya bahwa pendidikan sangat penting untuk pertumbuhan pribadi, perkembangan moral, dan pemerintahan yang efektif. Cheng, sering diterjemahkan sebagai kesetiaan, menekankan pentingnya setia dan dapat dipercaya dalam hubungan seseorang. Ini melibatkan menunjukkan kesetiaan kepada keluarga, teman, penguasa, dan prinsip seseorang. Hai, sering diterjemahkan sebagai harmoni, mewakili tujuan akhir Konfusianisme, keadaan kohesi sosial dan kesejahteraan yang dicapai melalui pembinaan individu yang berbudi luhur, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etis. Konfusianisme sangat menekankan ritual dan upacara sebagai sarana untuk memupuk kebajikan, memperkuat tatanan sosial, dan terhubung dengan tradisi. Pemujaan leluhur, praktik utama, melibatkan penghormatan kepada anggota keluarga yang telah meninggal, dan mencari bimbingan dan berkah mereka. Pendidikan sangat penting dalam Konfusianisme. Ini dipandang sebagai pengejaran seumur hidup yang memupuk pengetahuan, kebijaksanaan, dan karakter moral. Sekolah dan akademi Konfusianisme telah memainkan peran penting dalam masyarakat Tiongkok, mentransmisikan pengetahuan dan nilai-nilai lintas generasi. Tata kelola etis adalah aspek kunci lain dari Konfusianisme. Konfusius percaya bahwa penguasa harus memimpin dengan memberi contoh, menunjukkan kebajikan, kebijaksanaan, dan kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan rakyatnya. Etiket sosial sangat dihargai dalam Konfusianisme. Perilaku yang benar, sopan santun, dan rasa hormat terhadap hierarki sosial dipandang penting untuk menjaga harmoni dan ketertiban dalam hubungan antar pribadi. Sementara Taoisme dan Konfusianisme memiliki akar yang sama dalam budaya Tiongkok, mereka menawarkan perspektif yang berbeda tentang kehidupan, masyarakat, dan alam semesta. Taoisme, dengan penekanannya pada penyelarasan dengan tatanan alami, mendorong pendekatan yang lebih pasif dan yielding, sering dikaitkan dengan pencerahan individu dan pertumbuhan spiritual. Konfusianisme, di sisi lain, berfokus pada pembentukan tatanan sosial secara aktif melalui perilaku etis, pendidikan, dan pembinaan individu yang berbudi luhur. Ini menekankan pentingnya tanggung jawab sosial, memenuhi kewajiban seseorang, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Terlepas dari perbedaan mereka, Taoisme dan Konfusianisme tidak saling eksklusif. Faktanya, mereka sering dipandang sebagai kekuatan pelengkap dalam budaya Tiongkok. Banyak individu menemukan nilai dalam kedua filosofi tersebut, memanfaatkan prinsip-prinsip Tao untuk pengembangan pribadi, dan prinsip-prinsip Konfusianisme untuk menavigasi interaksi sosial dan berkontribusi kepada masyarakat. Taoisme dan Konfusianisme telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada budaya Tiongkok dan sekitarnya. Pengaruh mereka dapat dilihat dalam seni, sastra, musik, seni bela diri, pengobatan tradisional, dan kehidupan sehari-hari. Di Tiongkok modern, seiring negara tersebut mengalami modernisasi yang pesat dan menghadapi tantangan baru, terdapat minat baru terhadap filosofi kuno ini. Banyak orang menemukan kebijaksanaan dan bimbingan dalam prinsip-prinsip Taoisme dan Konfusianisme yang abadi, berusaha menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan kesejahteraan spiritual dan harmoni sosial. Pengaruh Taoisme dan Konfusianisme meluas jauh melampaui batas Tiongkok. Filosofi-filosofi ini telah beresonansi dengan individu di seluruh dunia, menawarkan wawasan tentang menjalani kehidupan yang lebih seimbang, bermakna, dan etis. Baik dianut secara individual maupun dipandang sebagai perspektif yang saling melengkapi, Taoisme dan Konfusianisme
terus memberikan panduan berharga untuk menavigasi kompleksitas kehidupan di abad 21.